Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita berada di puncak yang cukup sangat dingin. Puncak derajat di Garut, ya. Kita di sini ya dari kemarin mengadakan kajian dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih tadabbur alam. Tadabbur alam maksudnya yaitu memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tadabbur alam atau memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, perkara yang dianjurkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, di akhir ayatnya, 10 ayat terakhir itu Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Lihat di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi, kemudian juga pergantian siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang punya albab, liulil albab. Itu albab itu jamak daripada lub. Artinya orang yang punya pikiran. Berarti itu memberikan kepada kita faedah. Bahwa orang yang punya pikiran yang bisa mengambil manfaat ketika melihat penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam. Berarti kebalikan atau mafhum mukhalafah daripada ayat ini apa? Bahwa orang yang tidak punya pikiran, tidak menggunakan akal pikirannya, dia tidak bisa mengambil manfaat dari itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ya, tadabbur alam atau memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara yang dianjurkan sekali. Makanya ketika Allah turunkan firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai akhirnya Rasulullah SAW ketika diturunkan ayat ini, ia berkata kepada Aisyah suatu malam, Ya Aisyah,
Da'ini usalli lail. Biarkan aku malam ini aku salat malam. Maka Rasulullah SAW di malam itu membaca, mengulang-ulang terus firman Allah tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Terus diulang-ulang. Sampai beliau menangis. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Sampai tanah pun basah dengan air mata beliau. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Aisyah, Unzilat ilayya, diturunkan kepadaku firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, la ayatil li ulil albab. Sampai akhirnya. Lalu Rasulullah bersabda, Wailun liman qara'aha walam yatadabbarha. Celaka bagi orang yang membaca ayat-ayatnya, namun ia tidak mentadaburinya. Iya. Ini subhanallah akhul Islam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan celaka bagi orang yang membacanya, namun tidak mentadaburinya. Membaca ayat tersebut, demikian pula membaca ayat-ayat kauniyah yang kita lihat. Karena ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala pasti menunjukkan akan kebesaran penciptanya, saudaraku. Akhal Islam, saudaraku seiman. Jadi ini ya tadabbur atau memperhatikan ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah. Demikian pula apalagi ayat-ayat yang bersifat ya wahyu. Itu sangat dianjurkan sekali. Kemudian apa tujuannya saudaraku sekalian kita tadabbur alam? Tadabbur alam tujuannya yang paling agung adalah menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan yang paling agung saudaraku sekalian. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tadi, La ayatil li'ulil albab. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Berarti tujuan tadabbur alam itu adalah untuk kita merasakan kebesaran Allah di alam semesta ini, Pak. Iya. Sehingga menambah keimanan kita. Makanya Allah menyebutkan di situ, setelah Allah mengatakan la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya pikiran. Kemudian Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah saat dia berdiri, saat ia duduk, saat ia berbaring, dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ternyata tujuan tadabbur alam adalah untuk supaya kita menjadi hamba-hamba yang selalu mengingat siapa? Allah. Dari ciptaan-ciptaannya itu. Lalu kemudian hasil yang diinginkan dari tadabbur alam apa? Maka Allah menyebutkan dalam ayat itu apa, Pak? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Ternyata dari tadabbur alam, memperhatikan alam semesta, ciptaan-ciptaan Allah. Dari situ kita mengambil sebuah faidah yang agung sekali, akhwal Islam. Itu apa ya akhwal Islam? Yaitu mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Di antara mengenal Allah, yaitu mengenal sifat-sifatnya. Mengenal nama-namanya. Di antara nama Allah dan sifat Allah yaitu Al-Hakim yang mempunyai hikmah. Di mana Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Tak pernah Allah menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Maka Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia.
Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari kesia-siaan dalam penciptaan. Walaupun akal kita, akhi, nggak sampai untuk memikirkannya. Terkadang kita berpikir, kenapa Allah menciptakan lalat? Kenapa Allah menciptakan rengit? Apa rengit itu? Nyamuk. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan cacing? Kenapa Allah menciptakan? Terkadang akal kita belum sampai, tapi ketika kita pelajari, Masya Allah di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, para ilmuwan kemudian akhwal Islam mengadakan sebuah penelitian demi penelitian. Dan ternyata tampaklah di situ kekuasaan Allah yang luar biasa. Para peneliti barat yang notabene tidak beriman, ketika mereka meneliti seekor nyamuk, apa yang terjadi saudaraku sekalian? Imbaharo. Tercengang mereka akan kekuasaan, kehebatan ciptaan nyamuk ini, Pak. Makhluk nyamuk ini, Pak. Di mana nyamuk ini matanya saja antum tahu, banyak sekali. Dia dibekali oleh Allah inframerah, sehingga ia bisa melihat titik darah di kegelapan dengan tepat. Ketika dia mengambil darah, dia mengeluarkan sebuah cairan yang membuat kita tidak kesakitan. Semua itu menunjukkan akan kekuasaan ciptaan Allah Rabbul Alamin. Kenapa Allah ciptakan nyamuk? Pasti di sana ada hikmah-hikmah yang banyak kita tidak tahu. Yang jelas Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maka dari itulah saudaraku sekalian, sungguh sangat aneh ketika ada orang yang berada di sebuah tempat yang indah, dia hanya sebatas menikmati keindahannya. Dia hanya sebatas menikmati keindahan alam, tapi tidak merasakan kebesaran penciptanya. Ketika ia melihat keindahan alam yang luar biasa di pegunungan atau di lautan atau di pantai dan yang lainnya, ternyata tidak menambah keimanannya. Ini subhanallah. Buat apa kalau begitu dia jalan-jalan? Buat apa kalau begitu dia pergi ke tempat-tempat yang indah? Buat apa dia pergi ke laut ataupun ke pantai? Kalau ternyata akhwal Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ternyata kita tidak bisa mengambil faidah, tidak menambah keimanan di dalam kehidupan kita. Karena kita tadabbur alam, tujuannya yang terbesar saudaraku sekalian akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, adalah untuk mengenal Allah, ya akhi. Kenali Allah dari ciptaan-ciptaan. Ketika kita melihat misalnya keindahan, harusnya kita merasakan dong keindahan penciptanya. Dan dari situ kita kenal bahwa pencipta alam ini sangat indah sekali. Sehingga berkonsekuensi kepada apa akhwal Islam? Berarti penciptanya sangat indah, maha indah. Dari mana kita tahu? Dari ciptaannya. Apa yang konsekuensi daripada itu saudaraku sekalian ketika kita melihat misalnya keindahan dan kita pun kenal bahwa penciptanya itu maha indah. Konsekuensinya akhwal Islam, kita yakin karena Allah maha indah, pasti syariatnya indah akhwal Islam. Tidak mungkin Allah yang maha indah syariatnya itu tidak indah, itu tidak mungkin saudara. Allah menyuruh sholat, Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji, umroh, dan demikian pula Allah memberikan larangan demi larangan. Pastilah itu indah. Tapi bagi orang yang mau berpikir,
Adapun orang yang tidak mau berpikir dan lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, dia tidak akan merasakan keindahan syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak akan merasakan keindahan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ketika kita melihat gunung, dan ternyata Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kenapa Allah menciptakan gunung? Apa hikmahnya? Ternyata Allah menyebutkan dalam surat Yasin, supaya bumi itu tidak goyang, saudaraku. Antamida bikum. Supaya bumi ini tidak goyang. Allah jadikan gunung itu sebagai watad, wal jibala autada. Gunung itu sebagai paku yang memaku bumi supaya dia tidak goyang. Subhanallah. Akhul Islam, saudaraku seiman. Ketika kita melihat gunung yang besar, harusnya kita merasakan akan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Betapa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, saudaraku sekalian. Tapi subhanallah, Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwa gunung itu lembut, Pak. Bahkan lebih lembut daripada banyak hati manusia. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun." Kalaulah kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kata Allah, kamu akan dapatkan gunung itu khusyuk dan ketakutan, mutasaddian min khasyatillah. Ternyata gunung saja, akhul Islam, kalau diturunkan Al-Quran, kata Allah, dia akan khusyuk dan ketakutan. Sementara betapa banyak manusia ketika membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, hatinya tidak tunduk, tidak khusyuk, tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata gunung yang kita lihat begitu anggutnya, gunung yang kita lihat begitu kuatnya, Masya Allah, ya gagahnya ia terlihat dari kejauhan. Ternyata akhul Islam, dia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam, Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Inna 'arafnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha." Sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semua mereka tidak mau menerimanya. Wa hamalahal insan. Tapi manusia yang membawanya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu zalim dan bodoh. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini dia, ya akhi, yang kita inginkan daripada mengunjungi tempat-tempat yang indah, gunung-gunung, laut, dan yang lainnya. Bukan sebatas menikmati keindahannya, bukan, saudaraku. Itu keindahan yang bersifat lahiriah. Tapi yang diharapkan adalah menimbulkan keindahan batin kita. Keimanan kita kepada Allah semakin bertambah. Rasa cinta kita kepada Allah semakin bertambah. Ya. Rasa thiqah, percaya kita kepada Allah semakin bertambah. Tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah, ya akhwal Islam, saudaraku seiman. Nah, ini saudaraku sekalian. Ini dia tujuan daripada apa? Tujuan daripada kita tadabur alam. Kemudian, akhwal Islam, di sana ada perkara yang penting sekali untuk kita pahami. Apa itu? Bahwa tadabur alam itu berhubungan dengan tauhidur rububiyah. Tadabur alam itu berhubungan dengan apa? Tauhid rububiyah.
Maksudnya bagaimana? Bahwa ia adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid rububiyah itu adalah tauhidullah fi af'ali. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin ketika kita tadabur alam, Pak, tidak mungkin pencipta langit dan bumi ini banyak, tidak mungkin. Coba kita buktikan ketika melihat ya yang kita lihat semua. Tanaman yang beraneka ragam, dia tumbuh di atas tanah yang satu. Ya tidak? Dia tumbuh di atas tanah yang satu. Diairi dengan air yang satu. Tapi kemudian tumbuhannya berbeda-beda. Ada di sana tumbuhan yang berbuah, ada tumbuhan yang tidak berbuah, ada rerumputan, ada bunga-bunga, dan yang lainnya. Tapi ia tumbuh dari satu tanah yang sama. Hidup di bumi yang sama. Diairi dengan air yang sama yang Allah turunkan. Maka mungkinkah penciptanya berbeda-beda, saudara sekalian? Maka ketika kita memahami ini, di situ kita akan tampak bahwa ini tauhidur rububiyah. Yang kedua, setelah kita melihat ya tadabbur alam ini, mengetahui bahwa pencipta alam ini satu saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun akhwal Islam yang menyembah selain Allah, silakan Anda tanya secara fitrah mereka, apakah mereka yakin yang mereka sembah itu menciptakan langit dan bumi? Coba antum tanya orang yang menyembah sapi. Tanya kepada mereka, apakah sapi yang menciptakan langit dan bumi alam semesta yang begitu luas begini? Orang yang menyembah matahari. Tanya kepada mereka, apakah matahari yang kamu sembah itu yang menciptakan langit dan bumi yang begitu luas seperti ini? Di alam semesta ini ternyata Pak, matahari itu banyak. Kita di alam semesta ini, saya pernah baca ya di sebuah artikel, ternyata di alam semesta ini Pak, ada miliaran galaksi, bayangkan. Kita berada di satu galaksi dari miliaran galaksi itu. Kita berada di galaksi Bima Sakti. Iya, di situ ada mataharinya. Dan ternyata setiap galaksi ada mataharinya. Bahkan disebutkan ada matahari yang besarnya 1 juta kali lipat daripada mataharinya galaksi Bima Sakti. Oke, kalau begitu, kamu yang menyembah matahari, apa yakin matahari yang menciptakan itu semuanya? Alam semesta yang begitu subhanallah. Ya, yang luar biasa dahsyat dan sangat luas seperti itu. Saya yakin, Pak, secara tabiatnya, fitrahnya mereka mengatakan tidak. Yang menyembah Nabi Isa, ya, atau yang menyembah para nabi atau para wali. Apakah para nabi dan para wali yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Atau setidaknya mereka menjadi pembantu Allah untuk menciptakan langit dan bumi? Tidak juga. Abadan, saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka, ya akhi, ya, ketika kita yakin ini, saudaraku, bahwasanya, ya, pencipta langit dan bumi itu satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa dong konsekuensinya, saudaraku sekalian? Ya, karena di sana ada konsekuensi, akhi. Yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 22 dan 23. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah
La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Wala wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Katakan wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah itu. Mereka tidak memiliki sebesar zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak punya peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah untuk menciptakan langit dan bumi. Dan syafaat pun di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diberi izin oleh Allah. Perhatikan, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang alasan-alasan kenapa selain Allah disembah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan itu semuanya. Bahwa yang disembah selain Allah itu tidak memiliki apapun. Yang pertama, Allah mengatakan apa? La yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki sedikit pun sebesar zarah pun di langit maupun di bumi. Semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan badan kita saja milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kamu sembah selain Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kamu sembah itu apakah mereka memiliki di langit dan di bumi? Kata Allah, enggak. Yang kedua, ya, wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka pun juga tidak punya peran serta untuk menciptakan langit dan bumi. Enggak ada. Mereka bisa menciptakan lalat? Tidak. Mana ciptaan yang kamu sembah selain Allah itu? Allah berfirman, "Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ini semua ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku yang diciptakan oleh yang kalian sembah selain Allah itu. Kamu yang menyembah selain Allah, coba perlihatkan hasil ciptaannya mana? Enggak ada. Untuk menciptakan nyamuk saja nggak bisa. Untuk menciptakan lalat saja nggak bisa. Nggak bisa, saudaraku sekalian. Lalu bagaimana akan disembah? Allah mengatakan, dan mereka pun tidak menjadi pembantu bagi Allah. Sisa satu, syafaat. Ternyata syafaat pun tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti saudaraku sekalian, hasilnya apa? Bahwa yang disembah selain Allah itu batil semuanya, saudaraku. Batil. Yang kita lihat dengan keindahan alam, siapa yang menciptakan? Tuhan yang kamu sembah selain Allah? La. Gunung semuanya. Kalau kamu tanya, siapa yang menciptakan kamu? Dia akan berkata, Allah. Kalau kamu bertanya kepada langit, siapa yang menciptakan kamu? Pasti mereka akan berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Lautan, demikian pula danau dan yang lainnya. Mereka semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terpatri sebetulnya Pak dalam tabiat-tabiat manusia, fitrah-fitrah manusia. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Itu mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa pencipta langit dan bumi itu satu, saudaraku. Maka konsekuensinya apa, saudaraku? Konsekuensinya adalah hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa memiliki apapun, tidak memiliki apapun di langit dan di bumi. Buat apa disembah? Buat apa diibadahi? Dia makhluk juga yang lemah, yang membutuhkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akal Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ya di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang kelemahan semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu.
Contoh saja misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Hajj. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah." Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan, coba dengarkan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang atau Tuhan-Tuhan yang kalian seru selain Allah tidak akan mampu menciptakan lalat. Walaupun Tuhan-Tuhan kalian berkumpul bersatu padu untuk menciptakannya. Ayo, panggil Tuhanmu yang kamu sembah selain Allah itu. Ciptakan lalat. Iya. Wa in yaslubhumudz dzubab syai'an la yastanqidhuhu min. Kalau lalat itu nempel di patung yang kamu sembah, lalu ia mengambil sesuatu, itu patung yang kamu sembah saja tidak bisa mengembalikannya lagi. Lalat, balikin lagi. Itu aja nggak bisa, Mas. Bagaimana mau disembah? Ya. Dha'ufa talib wal matlub. Lemah yang menyembah dan yang disembah. Dua-duanya lemah. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, akhi. Bahwa yang disembah selain Allah itu makhluk lemah dia. Tidak bisa, menciptakan lalat aja nggak bisa. Lalu kenapa disembah? Kenapa diibadahi? Yang diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Demikian pula di akhir-akhir ya surat Al-A'raf. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun." Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sedikit pun? Bahkan mereka yang diciptakan. "Wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun." Bahkan yang disembah selain Allah itu tidak mampu untuk membela, menolong penyembahnya. Ya. Wala anfusahum yang surun. Bahkan untuk membela dan menolong dirinya sendiri nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Sawa'un 'alaikum ada'autumuhum am antum samitun. Ya, kalau kamu seru mereka kepada hidayah, mereka tidak mau mengikuti mereka. Lalu Allah mengingatkan lagi, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah, yang kamu seru selain Allah, itu hamba Allah juga sama dengan kamu, enggak ada bedanya. Hamba, makhluk. Ya. Subhanallah ya akhal Islam. Betapa kokohnya lihat, akhi. Al-Quran subhanahu wa ta'ala dia mengajak akal-akal kita berpikir bahwa yang disembah selain Allah itu lemah. Makhluk yang membutuhkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti tauhid atau tadabbur alam pertama berhubungan dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, tadabbur alam, dan ini yang paling agung, berhubungan dengan tauhidul uluhiyah. Mengakui bahwa yang berhak disembah, yang berhak diibadahi hanya siapa? Allah. Allah saja. Semua yang ada di langit ya akhi menyembah Allah saja, Pak. Pepohonan, batu-batu, gunung-gunung, semua hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana tasbihnya mereka. Pepohonan bertasbih, akhi. Demikian pula burung-burung, binatang-binatang, semua bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka ya akhwal Islam, tauhidkan Allah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita ibadahi. Itu hasil yang terbesar dari kita tadabur alam, ya. Menjadi hamba-hamba yang menghambakan dirinya kepada Allah, bukan menghambakan dirinya kepada makhluk. Menghambakan dirinya, bukan menghambakan dirinya kepada harta dan jabatan. Bukan, saudaraku. Tapi menghambakan dirinya kepada Allah, pencipta alam semesta. Ya, pencipta manusia. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, ini yang akhwal Islam yang diinginkan, akhi. Dari kita tadabur apa? Alam. Menambah keimanan kita, menambah tauhid kita, ya. Jangan sampai kita tadabur alam itu malah menambah cinta dunia, Mas. Salah kalau kita tadabur alam kok malah tambah cinta dunia, itu berarti tadabur alamnya ada yang salah itu, Mas. Ketika kita tadabur alam, ya, kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ngapain ente tadabur alam? Memang yang alam semesta ini siapa yang menciptakan? Kok tadabur alam semakin ente malah lupa sama Allah Subhanahu wa taala, semakin Anda berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. La wallahi akhal Islam, saudaraku seiman. Jadi inilah saudaraku sekalian. Ini dia yang diinginkan daripada tadabur alam. Ya. Makanya Rasul sabda, wailun liman qara'ah walam yatadabbarha. Celaka bagi mereka yang membacanya tapi tidak mau mentadaburinya. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar ya karena masih ada kegiatan yang lain yang antum hendak jalani. Dan kita buka tanya jawab, barangkali di antara antum ada yang mau bertanya, silakan, Pak. Nah. Apa yang menyebabkan ketika orang tadabur alam itu kok malah tambah cinta dunia? Pertama, saudaraku, memang dunia itu sendiri menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang apa? Yang menipu. Iya. Sebab terbesar ketika kita tadabur alam malah jadi cinta dunia, bukan cinta akhirat, itu tidak menghubungkan tadabur alam kita dengan pencipta alam semesta. Tidak mengikat tadabur alam kita dengan apa? Dengan kehidupan akhirat. Ketika kita tadabur alam, tidak menimbulkan ya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat kita tidak menggunakan akal pikiran kita tentang apa hikmah Allah menciptakan ini semuanya. Kita hanya sebatas, tadi sudah kita sebutkan, sebatas menikmati keindahan aja udah, Masya Allah, indah ya, indah ya, indah ya, Masya Allah. Ya. Allah ya akhi, kalau cuma kita sebatas menikmati keindahannya tanpa mengikatnya dengan apa? Penciptanya. Ya. Dan tanpa menggunakan akal pikiran kita tentang hakikat ciptaannya. Yang ada tadi, tadabur alam malah menimbulkan cinta dunia. Ya, tentunya memang yang namanya manusia tidak lepas dari cinta dunia, saudaraku. Tapi ya, semakin kita tadabur alam kok semakin kita lalai dari ibadah, yang masalah ini, Pak. Kan yang kita inginkan tuh ketika tadabur alam menimbulkan ibadah. Menimbulkan apa?
ibadah kepada Allah, rasa takut kepada Allah, terutama ibadah hati ya, rasa cinta kepada Allah ketika melihat ciptaannya yang indah, ketika melihat gunung-gunung yang megah, yang kuat, menimbulkan rasa takut kepada Allah. Allah mampu loh sekonyong-konyong menjadikan gunung ini meletus, hancur semuanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu kita tidak berani memaksiatinya, Pak. Makanya kan aneh ya, kalau ada orang pergi ke gunung malah zina di gunung. Padahal bagi Allah mudah itu menjadikan gunung itu hancur, meletus, atau Allah jadikan longsor, atau kayak di Palu apa tuh yang tanah berjalan itu, Pak. Ya, yang namanya gunung tahu sendiri, ya. Mudah bagi Allah untuk menyuruh tanah itu jalan atau untuk longsor tiba-tiba, ya. Sangat mudah Allah. Seharusnya kan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok malah nggak takut begitu, Pak? Malah memaksiatinya di tempat gunung-gunung itu. Kita lihat banyak pemuda-pemudi yang suka camping-campingan tuh. Ternyata mereka malah memaksiati Allah saat camping, subhanallah. Gak takut mereka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akibat daripada tadi. Ya, tidak menggunakan akal pikirannya dan tidak mengikatnya dengan pencipta langit dan bumi. Makanya betapa pentingnya ya, ketika kita mau camping dimanapun, selalu kita ingatkan supaya mereka ya ingat bahwa ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudaraku sekalian, wallahu a'lam. Nah. Silakan. Bolehkah tadabbur alam dijadikan hobi dan dibubuhi dengan kegiatan keagamaan? Pertama, Pak, masalah hobi pada asalnya hukumnya halal. Karena yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Mubah. Namun dengan catatan tentunya, bahwa hobi itu jangan sampai melalaikan dari tujuan kita sebagai manusia. Bahwa Allah ciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Hobi macam-macam, Pak. Ada orang yang hobinya olahraga. Goes, mancing. Ada lagi yang hobinya apa, Pak? Motocross. Ada yang hobinya naik gunung, hiking, camping. Pada asalnya kalau kita kembalikan kepada hukum asalnya mubah. Mubah. Nah, sekarang ya, yang jadi pertanyaan, apakah hobi kita itu membuat kita lalai dari ibadah atau tidak? Nah, bagaimana caranya supaya hobi itu tidak melalaikan? Antum yang senang camping, gimana caranya camping itu tidak melalaikan? Maka kemudian, ya di situ ada ceramahnya, ada kajiannya. Nggak masalah, silahkan. Supaya apa? Supaya hobi kita itu tidak melalaikan. Supaya hobi yang kita sukai itu semakin malah menambah keimanan, menambah manfaat ilmu dan yang lainnya akal Islam. Silakan saja. Selama kita tidak meyakini bahwa dengan cara sebagai sebuah sunnah misalnya, sunnah enggak. Kita tidak meyakini ini sunnah. Tapi kita hanya ingin supaya hobi kita ini tidak melalaikan, Pak. Dan kita mengikatkan hobi-hobi kita ini dengan apa? Pencipta alam semesta. Supaya tidak melalaikan dari tujuan kita sebagai manusia untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. Sekarang berapa banyak, Pak, orang-orang yang pengen camping. Iya. Mereka melalaikan, habiskan waktunya untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Sementara kan camping mubah-mubah saja. Tidak bisa kita katakan camping bid'ah. Mana dalil yang membid'ahkannya? Karena kan camping bukan ibadah masalahnya. Camping bukan apa?
ibadah. Cuman kan yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya camping ini bermanfaat. Supaya camping ini bisa mendapatkan apa? Nilai ibadah, menambah keilmuan, menambah keimanan. Itu yang kita pikirkan. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian. Kita tidak meyakini bahwa kajian dengan cara camping itu sunnah, ya enggak. Karena butuh dalil untuk mengatakan sunnah itu butuh apa? Dalil. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana memanfaatkan camping kita, hobi kita, supaya lebih bermanfaat. Supaya kita bisa mendapatkan faidah ilmu juga di situ. Bisa mengambil banyaklah faidah setelah kita pulang. Jadi nggak sia-sia gitu Pak. Ketika kita melakukan ibadah hobi kita. Ya. Ada orang yang goes sampai berhari-hari goes, habis waktu. Ya. Ada orang yang mancing sampai berhari-hari di lautan. Ya. Kalau misalnya mancingnya tujuannya untuk mencari ikan, kemudian dia jual, ya bagus, alhamdulillah. Atau untuk kemudian dia sedekahkan buat fakir miskin atau bagi-bagi hadiah ke tetangga, ya silahkan. Tapi gimana caranya supaya hobi yang kita sukai itu tidak melalaikan, itu yang kita pikirkan. Karena yang sangat berbahaya itu ya akhi, hobi yang melalaikan. Ya, hobi yang melalaikan, yang mengerikan. Ya, akhirnya waktu kita percuma, sia-sia. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah. Siapa yang mau tanya, silakan. Tidaklah, alhamdulillah. Kalau tidak lagi, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah, yang salah itu adalah kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.